Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, laporan akurat dan merakyat seputar Bali kembali menemani Anda. Hari ini Selasa 2 September 2014 dan berikut cuplikan berita hari ini. Jokowi jadi harapan gagalkan reklamasi Teluk Benoa. Stikom Bali gelar seminar internasional. Ngentek jagat doa 108 Bajra. Redaksi juga telah menyiapkan informasi akurat dan merakyat lainnya. Bersama saya Made Dwistiadi, berikut laporan selengkapnya. Presiden terpilih Joko Widodo menjadi harapan besar untuk menggagalkan upaya reklamasi Teluk Benoa dan menolak KSPN Besakih. Terlebih Joko Widodo memberikan sinyal positif untuk mendukung penolakan reklamasi dan KSPN Besakih karena menginginkan investasi pariwisata di Bali tidak sampai merusak alam dan lingkungan serta budaya dan agama di Bali. Pernyataan Presiden terpilih Joko Widodo yang meminta agar investasi pariwisata di Bali jangan sampai merusak lingkungan, budaya, dan agama di Bali makin menambah besar keyakinan bahwa Jokowi menjadi satu-satunya harapan yang bisa menggagalkan rencana reklamasi dan KSPN Besakih. Menurut salah satu praktisi hukum Made Suparte, Jokowi tidak sekedar memberi sinyal penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Jokowi juga diyakini akan menolak rencana reklamasi karena sangat menghargai kearifan lokal Bali, sehingga akan mencabut Perpres nomor 51 tahun 2014 dan membuat aturan baru untuk menggagalkan reklamasi Teluk Benoa. Apalagi Perpres 51 tersebut sangat melanggar kearifan lokal karena masyarakat Bali menyucikan laut sehingga dapat merusak adat istiadat setempat. Beliau lebih mengedepankan bahwa nilai-nilai adat, agama, dan budaya itu harus menjadi pegangan, harus betul-betul yang sudah bagus diterima dan diikuti jalan oleh masyarakat itu jadi perhatian, jangan kemudian dikesampingkan. Begitu juga persoalan lingkungan. Lingkungan ini kan sangat penting. Bali ini kan kecil. Jadi beliau tidak menginginkan bahwa Bali ini akan rusak akibat daripada lingkungan yang tidak diperhatikan, yang tidak kemudian dikelola secara benar dan baik. Itu kan kalau kita lihat daerah Tanjung Benoa itu, tempat reklamasi itu kan daerah yang betul-betul memang lingkungan harus dijaga dan pelihara. Selain itu, mantan anggota Komisi A DPRD Bali ini juga mengaku terpilihnya Jokowi akan lebih memudahkan perjuangan menolak reklamasi. Jokowi bahkan dianggap sebagai harapan satu-satunya yang bisa membatalkan rencana yang menguntungkan investor tersebut yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Bali yang sangat jelas menolak reklamasi. Tapi harapan ini bukan saja harapan, tapi beliau juga akan mewujudkan. Jadi bukan sekedar wacana yang beliau sampaikan itu, Presiden terpilih Pak Joko Widodo, tapi ingin mewujudkan nyata. Wujud daripada gerakan yang beliau dengung-dengungkan, gerakan revolusi mental. Salah satu wujudnya itu memperbaiki lingkungan, adat dan budaya, kemudian lingkungan. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran akan merusak itu sekarang ingin diwujudkan. Oleh karena itu beliau pada waktu itu akan memperhatikan juga apa yang menjadi masalah-masalah yang ada di bawah. Di tempat terpisah, pelaku dan pengamat pariwisata Ida Bagus Surakusuma menegaskan sikap Presiden terpilih Joko Widodo sangat tepat untuk menjaga investasi pariwisata di Bali yang harus konsisten menjaga alam lingkungan, budaya, dan agama di Bali. Untuk itu, seharusnya gubernur dan pimpinan daerah lainnya mengikuti sikap dan keputusan Jokowi terkait rencana reklamasi dan KSPN Besakih. Jadi kalau buat kita tentunya itu yang kita harapkan. Karena Bali itu bukannya Singapura gitu, Bali itu bukannya Jakarta, Bali itu kan Bangkok gitu, Bali itu ya Bali. Salah satu investasi dan daya tarik Bali itu justru ada tadi, investasinya itu ada pada keindahan alamnya, adat istiadat budaya dan tradisinya. Makanya kalau terus akhirnya keterkaitannya ada dengan usaha untuk merubah
fisik Bali dengan direklamasi kayak begitu, nah itu udah bertentangan. Ditegaskan, Gubernur Bali diminta segera menghentikan rencana reklamasi karena penolakan semakin gencar dilakukan oleh masyarakat. Hasil penelitian LIPI juga mengungkapkan jalur Pantai Sanur hingga Ungasan sebagai titik likuifaksi dan rawan amblesan, sehingga studi kelayakan UNUN juga menyatakan Teluk Benoa tidak layak direklamasi. Surnantaka dan Juliana, Bali TV. Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden terpilih Joko Widodo di Nusa Dua beberapa waktu lalu memberi isyarat terhadap rencana transisi pemerintahan yang siap didukung Partai Demokrat. Meskipun tidak berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi, Demokrat akan mendukung pemerintahan Presiden terpilih. Dengan Presiden terpilih. Hal tersebut ditegaskan Ketua DPD Partai Demokrat Made Mudarto. Sebagai pimpinan partai, Made Mudarto bersama kader Demokrat di Bali diminta agar mendukung berjalannya pemerintahan Jokowi terpilih agar sukses berjalan selama 5 tahun mendatang. Disampaikan, mari kita hormati ya, kita dukung memang pemerintahan yang akan dilantik nanti, karena ini kan pilihan rakyat. Ketika sudah dipilih rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan, ya mari kita dukung pemerintahannya. Harapan kita tentu sukses berjalan ke depan 5 tahun ya. Karena waktu 5 tahun kan waktu suhunya sangat singkat. Oleh karenanya mari kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya ya, agar roda pemerintahan berjalan. Sementara itu, mantan anggota DPRD Bali dari fraksi PDI Perjuangan Made Suparto menegaskan seharusnya semua elit partai di Bali bisa mendukung pemerintahan Joko Widodo. Apalagi terkait kebijakan mengenai Bali seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa dan KSPN Besaki harus didukung semua pihak, terutama gubernur maupun termasuk para elit politik di Bali. Kalau memang untuk kepentingan yang baik, beliau akan menekan tolong supaya diperhatikan sekali, jangan sampai merusak lingkungan, contohnya reklamasi itu misalnya. Kemudian menjaga adat, agama dan budayanya itu, contohnya KSPN harus dikeluarkan dari apa namanya kawasan itu. Besaki itu dari kawasan KSPN. Jadi ini bukan soal harapan lagi, tapi beliau ingin mewujudkan, ingin betul-betul memberikan bukti kepada masyarakat Bali sebagai pemilih terbesar. Selain itu, Mudarto juga mengaku seluruh kader partai di Bali diberikan amanat dari Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, usai mengadakan pertemuan antara Presiden SBY dengan Presiden terpilih yang membicarakan transisi pemerintahan. Dikatakan sejarah baru yang dilakukan kedua pemimpin nasional tersebut membicarakan terkait dengan kepentingan berbangsa dan bernegara, termasuk isu pengendalian BBM. Menurutnya, Presiden SBY bersama Jokowi juga membicarakan mengenai pengendalian BBM dan sepakat tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi karena baru saja pemerintah telah menaikkan harga TDL dan LPG 12 kg. Surnantaka dan Juliana, Bali TV.